Di atas telah kita mencoba, ya, kita telah mencoba mendefinisikan dakwah secara etimologi atau secara bahasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan dakwah secara terminologi atau istilah dari berbagai ahli, ya, di bidang ilmu dakwah atau ilmu keislaman ini, ya. Yang pertama, bahwasanya dakwah ini apa? Dakwah ini usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak dan tuntutan kebenaran. Ya, dari definisi pertama ini bahwasanya ya dakwah ini adalah apa? Usaha untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik, ya, sesuai dengan tuntutan kebenaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dakwah ini dakwah kepada standar nilai-nilai, ya. Dakwah adalah dakwah kepada standar nilai-nilai kemanusiaan dalam tingkah laku pribadi-pribadi antar manusia dan sikap perilaku antar manusia. Ya, di sini diartikan bahwasanya seruan dakwah ini adalah seruan kepada nilai-nilai kemanusiaan, ya, dalam tingkah laku pribadi-pribadi antar manusia dan sikap perilaku antar manusia. Jadi memperbaiki akhlak, memperbaiki nilai kemanusiaan sehingga pola tingkah laku manusia ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan terutama yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga, dakwah ini adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Ya, jadi mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Nah, ini 3 definisi dakwah dari para ahli, ya, khususnya ini adalah Effendi Yarkasi, kemudian Muhammad Al-Bahi, dan juga SM Nasiruddin Latif. Nah, terkait dengan definisi dakwah, ya, secara istilah atau terminologi. Selain definisi-definisi di atas, juga banyak sekali definisi dakwah yang diungkapkan oleh para ahli ilmu dakwah, ya, terkait dengan pengertian dakwah secara terminologi atau secara istilah, ya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Bahi Al-Qauli, ini mengatakan bahwa dakwah ini adalah usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Jadi dakwah ini adalah apa? Seruan untuk merubah kondisi, ya, atau situasi yang lebih baik dan sempurna. Ya, baik levelnya adalah individu maupun masyarakat. Kemudian juga Rauf Shalabi, ya, mengatakan bahwasanya dakwah ini apa? Gerakan untuk merealisasikan undang-undang atau ihya al-nidham Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gerakan merealisasikan, ya, menerapkan undang-undang agar undang-undang atau syariat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa benar-benar direalisasikan, digunakan oleh masyarakat. Nah, ini yang ketiga, Syekh Ali Mahfud, ya, ini mengatakan bahwasanya dakwah adalah mendorong atau memotivasi umat manusia agar melaksanakan kebaikan, ya, memotivasi manusia agar melaksanakan kebaikan, amar ma'ruf, dan mengikuti petunjuk serta memerintah, ya, berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar supaya mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan
akhirat. Nah, ini mendorong manusia, mengajak manusia untuk apa? Melakukan kebaikan, mengikuti petunjuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kebaikan. Juga usaha untuk apa? Untuk mencegah perbuatan yang mungkar dan juga memerintahkan kepada kebaikan. Nah, ini menurut Syekh Ali Mahfud, ya. Kemudian Amrullah Ahmad mengatakan bahwasanya ini dakwah ini merupakan setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan, ya. Jadi tidak dibatasi dengan lisan saja, tetapi juga dengan tulisan dan lainnya, bahkan tindakan, ya. Tindakan, ya, perilaku seseorang yang bersifat menyeru dan mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini dikhususkan, yaitu untuk apa? Untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Ya, sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Nah, ini pengertian dakwah, ya, secara istilah atau terminologi. Dari sini sudah kita bisa dapatkan pengertian yang komplit terkait dengan dakwah, ya, yang merupakan dakwah yang merupakan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan muslimat. Ya, sehingga dari sini saja nanti kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya memang dakwah ini adalah seruan, panggilan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua lini kehidupan kita. Ya, dalam semua aspek kehidupan kita, setiap aktivitas kita, ya. Nah, ini. Ya, sehingga nanti memang benar-benar kita bisa melaksanakan dari pengertian-pengertian ini kita bisa melaksanakan, ya, atau melaksanakan perintah dakwah ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini dakwah secara holistik, ya, pengertian dakwah secara holistik atau makna dakwah secara holistik atau secara menyeluruh. Para ulama ahli dakwah, ya, atau ulama-ulama yang fokus terkait dengan dakwah ini, ya, ini mengatakan bahwasanya dakwah secara holistik atau secara menyeluruh, ya, pengertian secara menyeluruh ini adalah sebuah usaha untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan nyata dari tataran yang paling kecil seperti individu, keluarga, masyarakat, hingga yang paling besar seperti negara atau umat. Dengan tujuan apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dari pengertian ini, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya setiap dai, setiap ulama, setiap kiai yang melakukan aktivitas dakwah, ya, melakukan ceramah-ceramah ini kan mempunyai tujuan untuk apa? Untuk mewujudkan agar manusia itu mentaati Allah, ya, baik dari sisi individunya, keluarganya, masyarakat, hingga yang paling besar negara. Bahkan kita menginginkan, ya, para ulama-ulama dai ini menginginkan negara ini juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik terkait dengan semua aktivitas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, dakwah secara holistik, ya, ini merupakan upaya untuk mengajak umat manusia untuk menuju sistem moral yang dilandasi atas ide-ide ma'ruf. Ya, jadi tindakan-tindakan moral seseorang, ya, khususnya seorang muslim, ini berdasarkan apa? Kemakrufan, kebaikan, sekaligus mengantisipasinya dari kemungkinan terjerambat
atau terjebak di dalam kemungkaran. Ya, mengajak manusia untuk menuju sistem moral yang dilandasi atas ide-ide ma'ruf, kebaikan. Semua tindakan, aktivitas, baik individu, keluarga, masyarakat, ini berdasarkan apa? Kebaikan. Nah itu. Yang ketiga, bahwasanya hakikat dakwah ini merupakan kendaraan untuk menyampaikan pesan agama, melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dan mengkonsolidasikannya dalam format kehidupan yang bermoral kemanusiaan. Seorang dai, ulama, pimpinan pondok pesantren, guru agama dan lain sebagainya, ini menghendaki bahwasanya aktivitas dakwahnya ini menjadi kendaraan untuk apa? Menyampaikan pesan agama, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi kita menginginkan, agama menginginkan manusia ini mentaati Allah dalam kebaikan, mentaati Allah ini di dalam semua kehidupan kita. Ya, semua aspek kehidupan itu ya berdasarkan apa yang telah di dalam agama. Nah, ini dakwah secara holistik. Nah, kemudian selain kata dakwah di dalam agama kita juga terdapat istilah tabligh. Ya, ada tabligh. Nah, tabligh ini artinya apa? Ini makna secara literal, ya, secara bahasa ini menyampaikan atau menyambungkan. Jadi kalau ada mengatakan tabligh, ya, tabligh kabar, menyampaikan sesuatu dengan meriah, dengan besar, ya, menyampaikan. Kata tabligh ini artinya menyampaikan atau menyampaikan. Nah, dia mengatakan bahwa tabligh adalah aktivitas yang terus-menerus demi menciptakan atau mempengaruhi opini publik, ya, dari yang kurang baik menjadi baik, dari negatif positif, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang sempurna, ya, dari membangkang perintah Allah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, usaha yang ketiga, usaha untuk apa? Mengubah paradigma orang lain dan dilakukan secara terencana. Jadi orang yang bertabligh ini kan ingin merubah cara pandang, cara berpikir orang lain dan dilakukan secara terencana, bukan aktivitas yang tanpa terencana. Yang keempat, usaha untuk apa? Menciptakan hal-hal yang baik atau hal yang buruk, mengubah keyakinan atau sesuatu hal, ya, menciptakan hal yang baik atau hal yang menciptakan hal yang baik atau hal yang buruk, mengubah keyakinan atau sesuatu. Nah, yang kelima, aktivitas untuk mengubah keyakinan umum dengan cara yang halus atau samar dengan menggunakan berbagai media seperti bahasa, gambar, teater dan sebagainya. Nah, ini istilah tabligh, ya, istilah dalam dakwah. Nah, di atas kita sudah mengartikan tentang makna dakwah, ya, makna tabligh, makna dakwah secara holistik. Nah, lalu apa definisi dari ilmu dakwah? Ilmu dakwah, dakwah dan ilmu dakwah. Nah, ini ilmu dakwah ini ada suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan bagaimana menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, ya, pendapat, pekerjaan yang tertentu, agama tertentu, bahkan juga keyakinan tertentu. Nah, ini definisi ilmu dakwah menurut Toha Yahya Umar, dan juga masih banyak sekali, ya, definisi-definisi terkait dengan definisi ilmu dakwah. Nah, kemudian nama-nama lain dari dakwah, ya, atau istilah-istilah lain dari dakwah. Ya, selain kata dakwah ada tadi sudah saya juga sebutkan tentang tabligh, ya.
Ternyata dakwah, nama-nama dakwah atau istilah-istilah dakwah ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ini tabligh yang sudah saya sebutkan tadi, itu menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, menyampaikan, tabligh menyampaikan. Ada juga istilah ya dakwah yang tabligh ini semakna dengan dakwah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga semakna dengan dakwah, yaitu apa? Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang perbuatan yang mungkar atau kejahatan. Kemudian juga ada istilah lain yang semakna dengan dakwah ini adalah wasiat, nasihat, dan khutbah. Yaitu apa? Memberi nasihat kepada umat manusia agar menjalankan syariat Allah, kebenaran atau kebaikan dan kebaikan ya. Nah, ini. Kemudian juga jihad. Ya, jihad ini juga semakna dengan dakwah, yaitu apa? Berperang atau berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya mau itu hasanah dan juga mujadalah. Ini juga semakna dengan dakwah. Mau itu artinya nasihat, pelajaran dan pengajaran. Mujadalah artinya berdebat atau berdiskusi. Yang keenam adalah tazkirah atau inzar ya. Yaitu apa? Ini juga semakna dengan dakwah, yaitu memberi peringatan kepada umat manusia agar selalu menjauhkan perbuatan yang menyesatkan atau mungkar dan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah atau inzar ini memberi peringatan kepada umat manusia. Nah, ini pengertian dakwah, kemudian pengertian dakwah secara holistik, pengertian ilmu dakwah, kemudian tabligh dan juga nama-nama lain dari dakwah telah kita pelajari semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan memudahkan bagi kita untuk nanti ke depannya bisa melaksanakan perintah dakwah atau melaksanakan aktivitas dakwah ini dengan benar. Terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.